kami boleh bersama-sama datang di tempat ini untuk beribadah. Syukur oleh karena kasih karunia Tuhan, kami boleh mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama duduk untuk mendengar Tuhan berbicara. Biarlah Roh Kudus melawat kami sehingga kami boleh memperoleh pengertian untuk memahami firman. Urapi hamba-Mu Tuhan, hamba yang tidak lebih baik, tetapi yang Tuhan percayakan untuk memberitakan firman Tuhan. Pakai lidah bibir hamba untuk menyampaikan kebenaran firman. Kuasai hati, pikiran, dan seluruh keberadaan hamba, supaya hikmat Tuhan yang memimpin hamba. Segala sesuatu yang mencoba menghalangi kami untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini, apapun suasana hati kami, ataupun kuasa-kuasa yang saat ini sedang mencoba menutup telinga kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa boleh disingkirkan, dan hanya kuasa Tuhan yang bekerja atas kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita akan membaca di surat Rasul Paulus, surat Filipi pasal 1. Kita akan membaca ayat 3 sampai dengan ayat 6. Filipi 1 ayat 3 sampai dengan ayat 6. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Filipi 1 ayat 3 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan sekali lagi aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kita masuk di bulan keluarga, bulan Juni ini, dan kita akan dibawa kepada satu pemahaman, satu kehidupan bagaimana keluarga Kristen, keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan adalah keluarga-keluarga yang memang hidup di dalam terang Tuhan. Kita akan menjalaninya selama 5 minggu. Mulai dari minggu ini sampai di minggu pertama bulan Juli. Dan tema kita di minggu pertama ini adalah keluarga yang bersyukur. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagi sebagian orang bahkan mungkin secara umum mengucap syukur bukanlah sesuatu yang mudah.
Apalagi jika mereka sedang berada dalam keadaan yang susah. Harus diakui, mengucap syukur bukanlah hal yang terjadi begitu saja. Artinya sesuatu yang seringkali orang mengatakan mengalir, alamiah, natural. Alasan-alasan untuk mengeluh tampaknya lebih mudah ditemukan daripada alasan-alasan untuk mengucap syukur. Tidak demikian dengan Rasul Paulus. Ketika dia menulis surat ini, surat kepada jemaat di Filipi, dia sedang berada di dalam penjara karena pemberitaan Injil. Mari kita lihat di pasal 1 ayat 12 dan ayat 13. Demikian firman Tuhan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ayat 12, ayat 13, maaf, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Bapak Ibu, kita tidak sampai di penjara, tetapi Rasul Paulus justru dia menasihatkan kepada jemaat di Filipi ketika dia menulis surat ini, aku mengucap syukur. Bapak Ibu, kita bisa membayangkan situasi penjara di mana pada waktu itu Paulus di penjara. Bukan penjara seperti zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang mungkin sesuai kelasnya ya. Artinya melihat siapa yang masih di penjara. Semakin rendah tingkat sosialnya, ya, fasilitasnya tidak semakin baik. Beberapa waktu yang lalu saya nonton di televisi ada sidak di salah satu penjara. Kebetulan yang di penjara ini adalah tahanan OTT, kasus korupsi. Nah, ketika masuk di dalam ruangan itu, ternyata di dalam itu ada begitu banyak peralatan, mulai dari HP, laptop, bahkan sejumlah uang ada di dalam penjara. Padahal menurut aturan itu tidak seperti itu. Pertanyaannya, kenapa itu bisa ada di sana? Nah, karena yang melakukan sidak ini adalah langsung dari atas, maka semua barang itu akhirnya dikeluarkan dari rumah sampai orang yang ada di dalam penjara itu, ya, tahan itu sampai memohon-mohon, jangan dibawa semua lah, nggak bisa, aturannya sudah seperti itu. Pasti bagi orang itu, ketika semua barangnya itu diambil, dia akan merasa susah. Dia nggak punya akses keluar. Bahkan sampai dia mohon itu jangan diambil semua lah. Nanti kalau saya ke kantin saya beli makanan bagaimana? Tidak perlu uang. Makanan di penjara ini gratis. Jadi tidak perlu. Ya, jadi Bapak Ibu, betapa susahnya orang ini. Tetapi kalau kita melihat Rasul Paulus pada zaman itu, penjaranya itu bukan senyaman penjara sekarang. Ya memang saya tidak bisa katakan ketika kita ada di penjara itu nyaman ya. Namanya juga di penjara ya. Gak masalah di penjara, di rumah tahanan saja kita mungkin juga gak sanggup gitu ya. Apalagi di penjara. Rasul Paulus di penjara, di satu penjara yang
sangat tidak sehat. Karena apa? Posisi di mana ruangan sel di mana dia ada, itu ada ruangan di bawah tanah, dan itu sangat lembab, dan itu pasti sangat berpengaruh bagi kesehatan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana Rasul Paulus bisa mengucap syukur dalam kondisi seperti itu? Tentu tidak mungkin. Makanya mengucap syukur itu bukan sesuatu yang alami gitu Bapak Ibu. Rasul Paulus apalagi di penjara bukan karena kecerobohan atau kesalahannya, tetapi karena dia memberitakan Injil. Di tengah situasi seperti itu, Paulus tetap tidak mengizinkan penjara untuk membelenggu sukacita dan ucapan syukurnya dia. Bagi Rasul Paulus, penjara tidak bisa membelenggu dia. Mungkin secara fisik dia terpenjara, tapi sukacita dan ucapan syukur dia tidak terbelenggu. Bapak Ibu, akar kata sukacita itu muncul belasan kali dalam surat Filipi. Kalau kita baca surat Filipi ini, kata sukacita itu berulang-ulang dituliskan. Bahkan di awal surat pun Rasul Paulus tidak lupa untuk mengucap syukur kepada Allah. Kalau kita perhatikan ya, aku mengucap syukur kepada Allahku. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana hal itu bisa dilakukan? Apa yang membedakan dari kebanyakan orang? Di dalam surat-surat kuno, ya, ucapan syukur seperti yang sudah dituliskan di sini, Paulus itu mengadopsi pola surat kuno, tetapi dia juga istilah sekarang dimodifikasi. Nah kalau kita memperhatikan penemuan surat-surat Yunani atau Romawi kuno menunjukkan pola-pola yang secara umum sama. Biasanya kalau surat itu sesudah salam pembukaan, seorang penulis biasanya mengungkapkan ucapan syukur dan doa kepada dewa-dewa untuk penerima surat. Ini kan konteksnya orang Romawi, ya, orang Yunani. Paulus tampaknya mengikuti kebiasaan ini. Jadi Bapak Ibu, jemaat Filipi ini bukan semuanya orang Yahudi, ya. Jadi ketika Rasul Paulus menulis kepada jemaat Filipi ini, dia juga harus menulis surat sesuai dengan cara berpikirnya orang Filipi. Mungkin kita dalam konteks di Indonesia mungkin kita tidak terlalu menganggap ini sesuatu yang khusus itu. Tapi bagi Rasul Paulus, saya harus mengerti konteksnya orang Filipi itu seperti apa. Bahkan cara menuliskan surat kepada mereka. Jadi ketika mereka menerima surat itu, mereka itu paham. Karena apa? Itu sudah terbiasa. Bukan hanya surat. Bagaimana kita berbicara dengan orang, itu pun juga tentunya kita harus mengenal orang. Sama. Kalau saya menghadapi orang dengan karakter A, cara bicara saya harus begini. Kalau saya bicara dengan orang berkarakter B, saya juga harus berbicara. Jadi tidak semua itu di orang Jawa ya, di kebiasaan gitu. Jadi saya ngomong ke sembarang orang sama gitu. Nah, orang tidak akan bisa menerima. Makanya kadang-kadang kenapa orang tidak bisa menerima kita, tidak bisa memahami kita, karena kita tidak memahami mereka.
Terlalu sering kita itu pengen orang memahami kita tanpa menyadari bahwa orang pun perlu dipahami. Ya, jadi Rasul Paulus itu menulis surat ini sesuai dengan kebiasaan orang-orang Filipi. Jadi ketika mereka menerima surat, mereka sudah tahu polanya itu kayak apa. Nah, apakah hal ini berarti bahwa ucapan syukur Paulus hanya sebuah kebiasaan semata-mata? Nah, ini yang beda. Ya. Liturgi kita dari hari Minggu ke Minggu ya gitu aja kan. Betul kan? Agar kita hafal ya. Saking hafalnya kalau sampai liturgus itu salah kita tahu ya. Salahnya di mana. Karena itu udah hafal udah. Kayak teks Pancasila gitu ya. Salah diucapkan, salah urutannya gitu ya. Karena udah biasa. Nah, Rasul Paulus walaupun dia memakai kebiasaan itu bukan berarti ucapan syukur yang disampaikan Paulus ini adalah sebuah kebiasaan. Sama sekali tidak. Jika kita membandingkan dengan surat-surat kuno lain, kita akan menemukan perbedaan yang cukup jelas. Baik dari porsi tulisan, ucapan syukur, doa. Ya. Kalau kita nanti Bapak Ibu punya kesempatan membaca, coba baca ayat 3 sampai ayat 11. Kita akan menemukan pola di sana surat. Bapak Ibu yang suka surat pasti senang baca surat. Minimal surat kabar ya. Hari ini kita mungkin bisa menguraikan ayat 3 sampai 11, tapi saya hanya membatasi atau fokus pada ayat 3 sampai 6. Karena ini adalah bagian ucapan syukur. Sedangkan di ayat 7-8 merupakan luapan kasih dan perhatian Paulus kepada jemaat Filipi. Sedangkan ayat 9 sampai 11 itu merupakan doanya bagi mereka. Tanpa mengabaikan ayat-ayat yang lain, ya, kita akan menyoroti seluk-beluk ucapan syukur yang tersirat di dalamnya. Apa yang dimaksud dengan ucapan syukur? Kepada siapa kita mengucap syukur? Dan mengapa kita mengucap syukur? Jadi 3 hal ini yang kita akan coba lihat melalui teks kita pada pagi hari ini. Apa itu mengucap syukur? Kepada siapa kita mengucap syukur? Dan mengapa kita mengucap syukur? Mudah diingat ya. Mengucap syukur itu apa? Ucapan syukur ini kepada siapa? Dan apa alasannya kita mengucap syukur? Mari kita mulai dari apa itu mengucap syukur atau ucapan syukur. Kalau kita perhatikan di ayat 3, ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya mengucap syukur. Kita pernah mendengar kata ekaristi. Nah, kalau kita dengar kata itu biasanya kita langsung badannya orang Katolik. Tapi sebenarnya arti dari kata ekaristi itu adalah mengucap syukur. Nah, ini muncul sampai 24 kali dalam tulisan Rasul Paulus. Itu dalam kata kerja, tetapi kalau dalam kata bendanya itu 12 kali. Dan hampir semua pemunculan kata kerja atau kata benda ini diterjemahkan mengucap syukur atau ucapan syukur. Ada tambahan kata ucapan di dalam ungkapan ini. Dalam beberapa hal, tambahan ini memang bisa dibenarkan, ya.
kata mengucap syukur kadangkala memang berkaitan dengan perkataan. Artinya orang mengatakan, ya, mengatakan sesuatu. Aku mengucap syukur, kami bersyukur, ya. Sebagai contoh, kata ini beberapa kali dikaitkan dengan doa. Mari kita lihat di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kata ucapan syukur dikaitkan dengan doa. Ya. Atau dikontraskan dengan perkataan yang buruk. Mari kita lihat Efesus 5 ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ya, jadi kalau kita bertanya, ucapan syukur itu apa? Mengucap syukur itu apa? Artinya apa? Nah, ini dikontraskan dengan hal yang buruk. Atau dengan kata lain, orang yang mengucap syukur itu perkataannya itu apa? Bukan perkataan. Di situ dikatakan bukan perkataan yang kotor. Perkataan kotor itu seperti apa? Ya, yang nggak jauh dari miso-miso itu, mengumpat, memaki. Ya mungkin bagi sebagian orang mengatakan saya udah biasa kayak gini. Ya. Saya sudah biasa bergaul dengan sini orang-orang seperti itu, tapi teman-teman, jangan kata-kata itu adalah perkataan kotor. Kotor itu apa? Kita sudah tahu tuh. Kotor itu kan sama dengan sampah. Kenapa sih kita harus memakai sampah, menyimpan sampah? Kenapa kita harus membuang sampah di depan orang? Ya mungkin kita mengatakan itu bercanda, guyonan gitu ya. Nah ini yang membedakan orang Kristen sama bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen, perkataannya tetap perkataan kotor, nggak bisa dibedakan. Orang katakan, yang penting hatinya, Bapak Ibu, apa yang keluar dari mulut kita itu dari hati kita. Kalau bukan, berarti itu kebohongan, kemunafikan. Jadi jangan bangga kita dengan perkataan kotor. Yang kedua apa? Kosong. Kosong itu apa? Belum. Artinya apa? Gak ada isinya gitu loh. Ngomong panjang tapi isinya gak ada. Ngomong Malang ini, oh yo. Bahkan itu juga bisa bersifat rohani loh Bapak. Orang ngomong rohani, itu semua dirohanikan gitu ya. Begitu cepat ngomong puji Tuhan, ini karena berkat Tuhan dan lain sebagainya, terlalu cepat gitu. Padahal sebenarnya itu hanya usahanya sendiri gitu loh. Hanya supaya kelihatan rohani, ini adalah pekerjaan. Kalau hanya pekerjaan kita mungkin nggak terlalu ya. Tapi sampai pekerjaan setan ini bahaya. Makanya ada peribahasa apa? Tong kosong nyari. Ya biasanya kata kuncinya orang yang ngomong kosong itu apa? Dikata aku.
ditanya diklarifikasi bahasa ilmiahnya gitu ya, nggak tembus itu. Yang ketiga, sembrono. Kalau dalam bahasa populernya itu asbun, asal di, sing penting ngomong. Karena orang kadang berpikir gini, aku bisa ngomong, aku menang. Nah, aku bisa ngomong, aku lebih pinter. Banyak orang karena perkataannya yang sembrono itu menghancurkan dirinya sendiri dan menghancurkan orang lain. Hati-hati dengan kata sembrono. Makanya itu harus dibuang. Nah, dibuang dan diganti dengan mengucap syukur. Wah, sampai di sini aja kita udah sakit kepala ya. Jadi mengucap syukur itu memang merujuk pada apa yang dikatakan oleh seseorang, itu dari kata-kata. Kita baru tahu orang itu mengucap syukur atau enggak dari apa yang dia katakan. Tapi kalau demikian kita tidak boleh membatasi arti itu hanya pada perkataan saja. Akar kata tersebut sebenarnya lebih ke arah respon terhadap kebaikan seseorang atau kasih karunia Allah. Terlepas itu wujudnya itu nyata, ya, atau bukan sesuatu yang nampak gitu ya. Hal itu silap dari permainan kata atau bunyi kata syukur dan kata karis. Jadi kata ekaristi itu dari kata ekaristi dan charis. Ya, charis itu adalah kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Pemberian. Jadi kata mengucap syukur itu bukan hanya bicara soal perkataan maupun perbuatan. Paulus juga mengkontraskan mengucap syukur itu dengan pikiran yang sia-sia dan hati yang bodoh. Coba kita lihat di Roma 1 ayat 21. Saya minta satu orang ibu atau kaum wanita membacakan ini. Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah, pikiran yang sia-sia dan hati yang bodoh itu seperti apa, Bapak Ibu bisa baca mulai dari ayat 22 ya, sampai dengan ayat 31 bahkan 32. Salah satunya Bapak Ibu, jadi kalau kita urutkan mulai dari ayat 22, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Kelihatan pintar, tapi sebenarnya bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalan. Jadi gambaran tentang Allah ini diganti dengan gambar-gambar seperti itu. Ini orang Jawa paling pintar ini. Oh, tak ada makhluk. Ya. Saya paling terkesan dengan otak adik makhluknya tumpeng itu. Bisa-bisanya itu tumpeng itu berputar.
selingkuhnya itu Tuhan Yesus. Nah, dengan pertanyaannya nakal itu, kira-kira Maria itu gimana ya? Kan ada di situ. Yohanes yang mana ya? Sambal gorengnya apa? Kepuyuin. Dan Bapak Ibu, memang kita itu harus melestarikan budaya, tetapi bukan terus gadok-gadok nih, nggak mantuk itu loh. Tuhan Yesus kan mati, dikuburkan, bangkit dari ketiga. Jadi makanya ada selamatan 3 hari. 40 hari ya. Tuhan Yesus naik ke surga. Berarti selamatan 40 hari. Ada 100 hari. Gak ketemu kan? Kayak 1000 hari. Lebih gak ketemu lagi. Jadi jangan kita memaksakan firman Tuhan dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya gitu. Jadi seperti itu. Jadi alasannya kenapa orang Kristen itu nggak boleh selamatan? Bukan nggak boleh, bisa sesuai dengan firman Tuhan. Nggak ada dasar kebenaran firman Tuhan untuk selamatan. Bagaimana mungkin orang meyakini orang Kristen itu mati diselamatkan surga dari selati? Ben padang dalane. Padahal ke surga itu jalannya sempit, berkelok-kelok. Dan jalannya itu adalah Tuhan Yesus. Nah, berarti kalau kita ada tadi jalan lain, jalan alternatif ya bahaya. Nah, jadi Bapak Ibu, hal yang sia-sia gitu ya, pikiran yang sia-sia, hati yang bodoh. Jadi kita itu habis waktu memikirkan itu sehingga kita tidak memikirkan yang seharusnya kita pikirkan. Jadi kalau kita ini sudah mengucap syukur, ya, syukur itu lebih berkaitan dengan kesadaran terhadap kebaikan pemberian atas kasih karunia Allah. Jadi akhirnya syukur kita itu kepada Tuhan. Karena apa? Karena pemberiannya. Karena sebenarnya sesuatu yang wajar saja. Kita diberikan sesuatu, kita mengucapkan terima kasih. Kalau kita tidak mengucapkan terima kasih, kita dikatakan orang tidak tahu terima kasih. Contoh yang konkret itu ketika bangsa Israel itu di padang gurun. Berapa lama? 40 tahun. Bahkan Alkitab mencatat pakaian mereka tidak menjadi lapuk, alas kaki mereka tidak rusak ya. Coba bayangkan, 40 tahun bajunya enggak rusak. Kita tiap tahun ganti baju. Makanya kalau kita ibadah pakai dress code itu agak menyenangkan. Kerap ganti. Supaya apa? Kayak sekolah gitu ya, lengkap. Tidak apa-apa ini. Ya memang kita mau supaya ada kebersamaan gitu. Kalau dibiarkan indah ya. Yang nggak pakai baju putih hari ini ya jangan merasa kecil. Tetap indah. Sama. Bagi mungkin sebagian yang ada HP yang nggak sempat baca dulu bagi. Jadi baru tak ingatkan. Tak apa. Yang penting hatinya putih. Ya Bapak Ibu, tidak heran beberapa kali Aku kira tadi. pemunculan kata mengucap syukur justru tidak berkaitan dengan perkataan. Paulus mengkontraskan
mengucap syukur dengan aturan halal haram. Orang ini sibuk dengan urusan halal dan haram. Kadang saya itu bingung ya, minuman aqua gitu, atau sejenisnya gitu harus halal. Saya bingung. Justru saya bingung. Kalau makanan, saya paham. Tapi kalau minuman ini prosesnya gimana ya? Kok harus dikasih label halal? Apakah ada minuman aqua yang haram? Kalau minuman keras ya pasti haram. Baru dikasih, makanya tidak ada label haram halalnya ya. Cap tikus nggak ada ya label halalnya. Anggur merah ada nggak halalnya? Halo. Bapak itu pura-pura nggak pernah. Ya saya masih belum connect dengan itu. Kalau makanan mungkin masih ini mengandung minyak babi. Dan minuman dicampur minyak babi kayak apa ya? Nah seringkali orang terus berpikir tentang haram halal ya. Mari kita lihat di 1 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Anak-anak sekolah minggu sama-sama baca. Anak sekolah minggu. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan mengucapkan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Jadi yang membuat itu halal dimakan dengan ucapan syukur. Jadi walaupun kita makan yang halal, tapi makan ini kayak iyo, kayak orang gitu ya. Apalagi sampai dibuang. Itu jauh dari mengucap syukur. Jadi bukan soal apa yang halal dan haram, tapi apakah kita menerimanya, menikmatinya dengan nanti bisa membolak-balik Bapak Ibu kalau kita nggak mengucap syukur. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Bahkan juga Rasul Paulus mengkaitkan ucapan syukur atau mengucap syukur itu dengan pertobatan. Mari kita lihat 2 Korintus 4 ayat 15. Baik Bapak Ibu, kita baca sama-sama. Biar yang nggak baca ketutup. 1, 2, 3. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu, yang menjadi hal yang perlu kita garis bawahi di ayat ini, di bagian kalimat yang terakhir ya 15 ini, semakin banyaknya orang yang menjadi percaya menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur. Nah, kenapa ini saya ulang-ulang minta dibaca? Karena seringkali kita itu mengucap syukur itu hanya hal-hal yang nampak lahiriah, atau dengan perkataan lain, dengan kalimat yang lain, semakin besar jumlah petobat,
semakin banyak orang yang bertobat, semakin besar ucapan syukur kita. Bahkan di bagian lain dikatakan apa? Satu orang bertobat, malaikat di surga paduan suara. Bukan hanya kita yang mengucap syukur, tapi malaikat di surga itu. Karena bertambah penghuni surga, berkurang penghuni neraka. Bapak Ibu, lebih senang saudara kita masuk surga atau masuk neraka? Nah, itu yang harusnya jadi ucapan syukur kita. Itu ucapan syukur yang sungguh luar biasa. Bukan hanya ketika kita diberkati, lulus kuliah, bekerja, mendapat pekerjaan, punya pacar, menikah, punya cucu dan lain sebagainya. Bukan itu. Karena apa? Semua orang yang ada di sekitar kita ini harus kita targetkan mereka semua di neraka. Jangan anteng-anteng Bapak Ibu. Kenapa? Kalau nggak kita dituntut betul. Nah sekarang yang kedua, masih 1 jam. Yang kedua apa? Ucapan syukur kita ini untuk siapa? Paulus menunjukkan syukurnya itu kepada ayat 3, kepada Allahku. Dengan bahasa Yunani bunyinya itu Tateamu. Ya. Istilah Allah di sini lebih merujuk kepada Bapa. Jadi maksudnya adalah Allah Bapa. Sebelumnya Paulus sudah menggunakan kata Allah dan langsung mengkaitkannya dengan Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di ayat 2 itu ya, di Filipi tadi. Di ayat-ayat selanjutnya Paulus juga beberapa kali membedakan antara Bapa dengan Yesus Kristus. Tidak seperti para penulis surat kuno yang mempercayai banyak dewa, Paulus sangat spesifik dalam menyebutkan Allah di sini. Jadi jelas. Seringkali kita ngomong Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, seringkali dengar ya. Bahkan ketika kita berdoa menutupnya dengan kata yang terima kasih Tuhan. Di dunia ini orang mempercayai banyak Tuhan, tapi Tuhan yang kita maksudkan ini siapa? Jadi kalau kita ini menyebut Tuhan Allah, ini juga harus jelas Allah yang mana. Karena orang di luar Kristen pun juga mereka menyebut Allah juga. Jadi Paulus membedakan Allah yang dimaksud orang Yunani dengan Allah yang dia maksudkan. Yang dia sebutkan adalah Allah Bapa. Seperti orang Israel menyebut Tuhan itu Yahweh. Karena bangsa-bangsa di sekitar Israel mereka juga punya Allahnya sendiri-sendiri, dewa-dewanya sendiri. Jadi kita orang Kristen harus membiasakan dengan siapa yang dimaksud Tuhan, siapa yang dimaksud Allah. Dengan kita merasa kan Tuhan tahu, ya Tuhan tahu, kita nggak ngomong aja Tuhan tahu kok. Tetapi ketika kita berdoa, kita mengatakan sesuatu, mengucap syukur kepada Tuhan. Orang sekitar kita kan juga harus tahu.
bahwa yang Tuhan yang kita maksud itu siapa. Saya mendengar beberapa artis itu ketika mereka ada di panggung, mereka ada yang mengatakan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Ketika saya mendengar itu luar biasa. Karena tidak semua artis bisa ngomong kayak gitu. Kenapa sih kalau kita ngomong yang terang-terangan, masalahnya di mana? Kan nggak masalah. Saya sering dengar anak-anak sekolah itu, bahkan anak-anak Kristen. Jadi kata Allah itu sudah kayak mainan. Di mana bedanya? Nah, sekarang yang nampak, yang terdengar aja kita tidak bisa membedakan, apalagi yang nggak nampak. Jangan sering-sering kita ngomong yang penting hati. Hati tidak ada yang tahu, Bapak Ibu. Pikiran kita tidak ada yang tahu. Tetapi orang baru tahu ketika kita ucapkan, ketika kita lakukan. Dan itu orang baru tahu bedanya. Ini orang Kristen atau bukan. Apa yang membuat kita takut berbeda? Adakah sesuatu kekhawatiran? Kalau kita menyebut, ya Tuhan Allah Bapa kami. Jadi Bapa kami itu sebenarnya waktu di gereja ya, Bapa kami yang ada di surga, tapi nggak ada di pekerjaan kita, nggak ada di sekolah, jangan-jangan nggak ada di rumah. Ketika kita kumpul sama rekan-rekan kita, tetangga kita, sekali lagi, Bapa kami yang ada di rumah kami. Ya. Jadi Bapak Ibu, Rasul Paulus secara jelas menyebutkan Allah yang dia maksud. Paulus juga menambahkan kata ku di situ, Allahku. Ya. Kenapa? Paulus harus menambahkan kata ku di situ. Hal ini tidak berarti bahwa dia bersikap egois atau egosentris, Bapak Ibu. Kata ganti yang sering muncul dalam konteks doa ini itu selalu menggunakan kata ku di situ, menyiratkan relasi pribadi. Jadi ketika Rasul Paulus mengatakan aku mengucap syukur kepada Allahku, dia benar-benar mengenal siapa Allah yang dia percaya. Ketika saya merenungkan bagian ini, kadang kita anggap sesuatu yang ternyata Rasul Paulus inilah Allah yang benar. Aku mengucap syukur kepada Allah yang sungguh aku. Jadi kita bisa bayangkan kalau Tuhan Allah itu memberikan sesuatu kepada Rasul Paulus dan dia mengatakan aku mengucap syukur kepada Allahku, artinya apa? Saya tahu ini adalah pemberian dari Allah dan aku mengembalikan ucapan syukur ini kepada Allah yang sama. Dan jadi kita yakin benar gitu, bahwa Allah yang memberkatiku ini Allah juga yang sama yang akhirnya aku boleh mengucap syukur kepada Dia. Jadi alamatnya jelas, karena ada hubungan, ada relasi yang pribadi. Paulus memiliki kedekatan dengan Allah. Dia bahkan berani mengundang Allah sebagai saksi untuk menguji hatinya. Mari kita lihat ayat 8. Sebab
Sebab Allah adalah saksiku. Paulus tidak mencari pengacara ya. Bahkan Paulus tidak menghadirkan saksi-saksi di dunia. Tapi dia katakan Allahku adalah saksi. Karena Tuhan yang melihat keseharian Paulus. Karena kedekatan Paulus dengan Tuhan. Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Itu yang dia katakan juga kepada jemaat. Kamu boleh gak percaya aku mengasihi kalian, tapi adalah Allah saksi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita itu gak diterima seseorang gitu ya, gak diterima orang sekitar kita, kita punya saksi. Apa motivasi? Allah adalah saksi. Jadi kepada siapa kita mengucap syukur? Kepada Allah yang kita kenal. Siapa? Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus. Nah, itu yang harus kita ingat turun temurun dari generasi ke generasi. Jadi kalau kita mengajarkan kepada anak-anak, kepada cucu, ya, kita mengucap syukur jelas kepada Allah yang ada di surga, Tuhan kita Yesus Kristus. Terakhir Bapak Ibu, apa tadi? Mengapa kita mengucap syukur? Tapi terakhir ini poinnya nomor 3 ya. Ya, saya akan cepat. Tidak mudah menentukan ada berapa alasan di balik ucapan syukur Paulus. Kalau kita memperhatikan ayat 3 sampai 6, ayat memahami surat itu jauh lebih sulit Bapak Ibu daripada memahami cerita ya. Kita baca kitab Kejadian sama baca surat Filipi lebih mudah kita baca kitab Kejadian. Ya. Membaca surat sama membaca cerita itu lebih menyenangkan baca cerita ya. Baca surat itu kadang kita perlu pikir gitu ya. Ya. Apa saja yang menjadi alasan? Yang pertama, mari kita perhatikan ayat 3, khususnya kalimat yang kedua. Setiap kali aku mengingat kamu. Ingatan akan jemaat Filipi. Dalam teks aslinya kalimat ini dimulai dengan kata depan yang diikuti oleh kata benda ya. Jadi waktu dibaca jadinya dalam setiap ingatan tentang kalian. Jadi alasan mengucap syukur apa kalau diperhatikan dari ayat ini? Atas setiap ingatan kalian. Jadi tidak bicara berapa kali, pokoknya ingat ucapan syukur ini. Jadi kalau ingat sesuatu, Rasul Paulus tentang jemaat ini, dia langsung mengucap syukur. Nah, ada juga di situ kalau kita perhatikan ayat yang kelima, karena persekutuanmu dalam berita Injil. Jadi Rasul Paulus itu mengucap syukur karena apa? Karena ada satu
hubungan kedekatan dengan jemaat Filipi, sehingga dia selalu mengingat apa yang terjadi dengan jemaat Filipi. Demikian juga jemaat Filipi mengingat Rasul Paulus. Jadi mengucap syukur itu sekali lagi bukan pada hal-hal yang lahiriah, bukan hanya kepada hal-hal lahiriah, tetapi kita ketika mengingat sesuatu. Bapak Ibu bisa duduk di sini, ada yang bisa diingat. Apa yang membuat Bapak Ibu duduk di sini? Atau lebih tepatnya, apa yang membuat Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus? Apakah ingat seseorang? Mungkin kalau bukan orang itu yang memperkenalkan kita kepada Tuhan Yesus, kita nggak duduk di tempat ini. Kita nggak percaya Tuhan Yesus. Mungkin itu guru sekolah minggu kita, mungkin itu sahabat kita, mungkin rekan kita, atau mungkin salah satu dari keluarga kita. Coba sekali-sekali dihubungi orang. Pernah dihubungi? Minimal pendeta yang pernah membaptis Bapak Ibu. Udah meninggal Pak. Makanya sebelum pendetanya itu meninggal seperti hubungi. Kan surat baptis itu tiap hari harus dibuka. Jangan kalau mau didata baru disalin. Jangan kalau mau menikah baru disalin, nggak ketemu. Pak, saya nggak ada surat baptisnya, saya mau menikah gitu. Itu termasuk dokumen penting Bapak Ibu. Jadi jangan hanya akte tanah saja yang disimpan. Kan nggak ada surat baptis, nggak bisa menikah. Betul ini, karena itu syarat utama ini. Jadi ingat sesuatu yang penting. Itu yang membuat kita mengucap. Yang kedua, di balik ucapan syukur Paulus ada partisipasi jemaat Filipi yang konsisten dalam pemberitaan Injil. Karena apa? Ketika Rasul Paulus memberitakan Injil di Filipi, jemaat di Filipi pun juga giat untuk memberitakan Injil. Dan berita ini terdengar oleh Rasul Paulus, dan itu yang membuat dia mengucap syukur. Keikutsertaan, ada partisipasi, ada kemitraan antara Rasul Paulus dengan Tuhan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, saya mau katakan sesuatu yang penting, yang membuat seorang hamba Tuhan itu mengucap syukur itu apa? Ketika jemaat itu betul. Sebaliknya yang membuat hamba Tuhan itu menangis apa? Ketika jemaat itu tidak mau bertobat. Bukan marah, sedih. Bapak Ibu, ketika ada jemaat itu jatuh di dalam dosa, itu bukan perkara ringan Bapak Ibu. Karena kita mau negur, ya ditegur nggak ditegur ya memang harus ditegur ya. Resikonya kita ditolak. Kita tegur, kita dibenci, kita biarkan, kita berdosa. Jadi saya bisa merasakan apa yang dirasakan Paulus ketika jemaat Filipi ini begitu giat untuk memberitakan Injil, mereka bertumbuh secara rohani. Dia tidak henti-hentinya mengucap.
ketika ada kesusahan waktu memberitakan Injil. Maka segala sesuatu yang menjadi kontribusi jemaat Filipi, Rasul ini membuat Rasul Paulus mengucapkan ini adalah tanda dari jemaat yang bertumbuh. Jemaat yang bertumbuh cirinya salah satu apa? Suka memberi. Yang suka memberi itu berarti orang dewasa. Amin. Yang suka menerima berarti bukan cuma anak-anak, bayi. Bayi suka memberi. Yang diberikan tangisan itu ujungnya ya juga dia memang mau di. Kalau kita mau menjadi jemaat yang dewasa, mari kita menjadi jemaat yang memberi, bukan menyumbang. Bapak Ibu, di gereja tidak ada kata sumbang, karena di dalam pemberian itu ucapan. Jadi kalau kita memberikan persembahan tiap minggu itu bukan karena kita sudah nyumbang gereja gitu ya. Semakin besar pemberian yang Tuhan berikan, semakin besar ucapan kita. Yang terakhir, Paulus mengucap syukur atas kesetiaan Allah kepada jemaat Filipi, ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan, maksudnya Tuhan Allah yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Jadi pekerjaan itu tidak pernah berhenti. Pertumbuhan itu tidak pernah berhenti. Makanya tadi saya katakan sukacita seorang hamba Tuhan adalah ketika jemaat itu bertumbuh, bahkan melayani Tuhan dengan bukan di jadwal melayani. Makanya saya sudah rencanakan, ya saya harap Bapak Ibu setuju ya. Mulai minggu depan, setiap kali kita berjalan kasih, yang bertugas bersama-sama. Maksudnya cuci piring masing-masing. Kalau minggu ini, hari ini masih kawan, mulai minggu depan bersama-sama. Kita kan keluarga. Di bulan keluarga ini, rumah ini rumahnya siapa? Rumah Tuhan, Pak. Berarti yang bersih ya Tuhan. Tanya bocor, Tuhan Tuhan si manggil tukang. Rumah siapa? Makanya mulai minggu depan yang pikir keuangan jangan hari Minggu, hari Sabtu. Karena kalau hari Minggu dipakai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kotor pagi. Hari Sabtu kalian doa bersama di sini ya. Mulai minggu depan. Hari ini yang parkir sudah tahu. Gitu kan. Bukan taat kepada Pak Dwi, tetapi taat kepada dirinya sendiri. Ya jadi Bapak Ibu, ciri-ciri jemaat dewasa itu jadi kita bisa saling melayani. Kita memberikan yang terbaik itu berarti yang apa? Lebih gitu.
Kalau orang sudah katakan, oh itu bagus ya, kita kasih yang lebih. Bahasa kerennya apa? Excellent. Ya. Kalau diminta satu, jangan kasih satu, kasih dua. Kalau orang minta diantar satu kali, tawarkan, besok mau diantar lagi. Ya, jadi Bapak Ibu sesuatu yang beda. Dan itu yang membuat kita mengucap syukur. Hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Setiap bulan kita melakukannya. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, perjamuan kudus bukan satu kebiasaan. Tetapi setiap kali kita mengikutinya, kita harus menyadari, pertama, bagaimana Tuhan telah rela menjadi korban bagi keselamatan. Kemarin waktu saya pergi ke Kosakan di area Jalan Saleh itu, saya membayangkan perjalanan dari Yerusalem ke Bukit Golgota itu jaraknya 2 km. Jadi dari sini sampai di hampir ke Bronx sana 2 kilo. Mungkin bagi kita 2 kilo kecil gitu ya. Tapi ketika Tuhan Yesus jalan 2 km itu kondisinya kayak apa? Kondisinya sangat buruk Bapak Ibu secara fisik. Dia sudah berdarah-darah, dia sudah kesakitan, dia sudah lemas Bapak Ibu. Semalam-malaman dia dipukuli, dan dia harus mengangkat balok seberat 50 kg. Mungkin bagi orang sehat nggak masalah. Dalam kondisi Tuhan Yesus kayak gitu, dia berjalan kemana? Ke Bukit Golgota. Apa artinya Bukit Golgota? Bukit Tengkorak. Kenapa dikatakan Bukit Tengkorak? Itu adalah tempat eksekusi mati bagi para penjahat. Dan pemerintah normali eksekusi matinya itu adalah salib. Dan Bapak Ibu tahu, orang-orang yang disalibkan itu tidak pernah diturunkan dari salib. Dibiarkan mati di kayu salib itu sampai habis dimakan burung memakan bangkai, sehingga tinggal tengkoraknya saja. Makanya disebut Bukit Tengkorak. Dan penjahat yang dihukum mati di sana itu bukan penjahat biasa, sudah kelas kakap Bapak. Dan Tuhan Yesus disalibkan di tempat yang sama. Berarti dia rela dianggap sebagai penjahat yang seharusnya penjahatnya itu kita. Dia menggantikan kita mati di sana. Jadi setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita harus ingat itu. Yang kedua, Bapak Ibu, perjamuan kudus itu adalah tanda pendamaian. Pendamaian kita dengan Tuhan, apa? Pendamaian kita dengan diri kita sendiri, dan pendamaian kita dengan sesama. Tuhan Yesus pernah berkata, jika ingin kau memberikan persembahanmu dan kau ingat akan sesuatu dengan saudaramu, berdamailah dengan dia lebih dulu, baru kamu datang mempersembahkan persembahan. Artinya kita harus hidup dalam damai. Oleh karena itu setiap kali kita mau mengikuti perjamuan kudus, jika ada di dalam hati kita ada sesuatu yang mengganjal, yang kita tidak sedang berdamai dengan sesama kita, jangan paksakan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Itu akan menjadi kita akan menjadi orang munafik, Bapak Ibu. Karena kita sedang mau didamaikan dengan Allah, didamaikan dengan sendiri, didamaikan dengan sesama. Memang Tuhan Allah mengampuni kita, tetapi juga kita harus berdamai dengan sesama kita.
Jadi kalau ada di antara kita Bapak Ibu Saudara yang seharusnya boleh mengikuti perjamuan kudus dan merasa hari ini saya tidak siap, Bapak Ibu nggak usah merasa malu untuk tidak mengikuti perjamuan kudus. Bapak Ibu nggak usah merasa tertuduh. Lebih baik Bapak Ibu selesaikan masalah Bapak Ibu. Bulan depan Bapak Ibu bisa mengikuti perjamuan. Ya karena itulah makanya saya sudah sampaikan di bulan, tolong kita menyiapkan diri itu dalam pengertian seperti itu. Apalagi Bapak Ibu yang saat ini sedang dalam pengembalaan, karena ada masalah, ada pergumulan dan sedang digembalakan, Bapak Ibu bisa tunda sampai siang. Kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan Tuhan. Hari ini kami belajar untuk mengucap syukur. Mengucap syukur bukan hanya soal perkataan, tetapi mengucap syukur adalah soal hati setiap kami, hubungan kami dengan Tuhan, relasi kami dengan Tuhan. Hari ini kami mengucap syukur kalau kami boleh datang kembali untuk bersama-sama akan mengikuti sakramen perjamuan. Biarlah Tuhan yang mendidik hati kami, Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh siap menerima perjamuan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.